guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nordin Hoirudin. Dan pada video kali ini kita akan membahas seputar Facebook Ads dan kendala di dalamnya. Dan untuk pada kali ini kita akan membahas tentang interest ya. Jadi ini ada pertanyaan tentang targeting di Facebook. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dulu guys. Oke, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Selamat sore, Su. Mohon masukannya. Untuk iklan sepatu, apakah penargetan seperti ini perlu ditambah atau dikurangi? Terima kasih. Nah, buat teman-teman semuanya yang biasa menggunakan interest, sebetulnya saya biasanya menggunakan cukup satu kata kunci aja. Kalau saya ya. Tapi kalau teman-teman ya mungkin punya pengalaman berbeda dengan menggunakan banyak interest gitu ya. Tapi untuk saya sendiri cukup satu. Nah, buat teman-teman ketika menentukan kata kunci, saya dulu pernah membahas deh kalau nggak salah. Teman-teman bisa tonton lagi deh di playlist yang ada di channel ini tentang membuat kata kunci atau 5 hukum membuat interest atau menentukan interest. Jadi kalau misalkan teman-teman berpikir seperti ini, itu sudah mainstream ya cara berpikirnya. Jadi misalkan begini, teman-teman jualan sepatu, targetingnya pasti sepatu. Teman-teman jualan kaos, pasti nggak jauh targetingnya dari clothing. Teman-teman jualan jaket, pasti kata kuncinya jaket. Nah, kira-kira kalau misalkan pemain iklan yang lain dengan produk yang sama mikirnya kayak gitu, kira-kira pengap nggak sih penggunaan kata kunci itu? Yang lain jual jaket, kata kunci jaket. Teman-teman jual jaket, kata kuncinya yang dipakai jaket. Kira-kira akan ke kayak mana gitu ya? Nah, kalau misalkan teman-teman kayak gitu ya, maka pasti yang akan memenangkan dialah yang memiliki budget yang besar. Nah, tips untuk kali ini, untuk teman-teman yang ingin menggunakan kata kunci, pilihlah kata kunci yang unik ya, yang kemungkinan tidak dipakai oleh orang lain. Karena semakin unik kata kunci yang dipakai, itu akan semakin bagus performa untuk iklannya. Jadi intinya akan berbeda lah kayak gitu. Nah, tips lainnya ketika menggunakan kata kunci gitu ya, kata kunci, saya biasanya menggunakan lebih kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan orang, dengan target. Misalkan begini, ini kalau misalkan saya ya, jualan sepatu, maka biasanya saya akan berpikir menggunakan kata kunci adalah kumis. Ya, kenapa kumis lah? Kok kumis gitu ya? Ini biasanya saya sering kasih contoh kumis ya, karena misalkan target laki-laki, saya sering bilang kumis ya, karena memang laki-laki punya kumis. Dan saya menyarankan lihatlah calon target teman-teman dan pilihlah kata kunci yang berinteraksi berhubungan dengan target teman-teman. Kayak tadi, laki-laki targetnya misalkan sepatu nih, sepatu cowok. Berarti targetnya cowok dong. Nah, cowok punya kumis. Misalkan cowok suka pakai apa gitu ya. Tapi yang dipakainya itu bukan yang mainstream. Pakai baju ya itu mainstream, pakai jaket mainstream gitu ya. Misalkan cowok biasanya pakai kurun kumis, kumis lagi. Oke guys, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan pengalaman saya cukup satu dengan kata kunci yang non mainstream, semakin unik, semakin bagus. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.